Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rohmah dengan NIM 21SA2118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko keamanan informasi, yaitu mengenai identifikasi dan mitigasi ancaman. Pembuatan video ini yaitu guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah IT Privasi Risk Management. Yang pertama yaitu definisi manajemen risiko keamanan informasi. Manajemen risiko keamanan informasi ini adalah pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola, dan memitigasi risiko-risiko yang berkaitan dengan keamanan informasi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dan sistem informasi dari berbagai ancaman yang dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, atau operasional. Selanjutnya yaitu proses identifikasi ancaman. Proses identifikasi ancaman keamanan informasi ini adalah langkah penting dalam manajemen risiko keamanan informasi yang melibatkan pengenalan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan sistem dan data organisasi. Ada beberapa proses, yang pertama yaitu pengumpulan informasi. Pada proses ini, audit dan pemetaan sistem informasi organisasi, identifikasi komponen informasi teknologi seperti jaringan, server, aplikasi, dan data. Kemudian memahami kompleksitas infrastruktur IT dan titik masuk potensial bagi ancaman. Yang kedua adalah proses analisis kerentanan. Pada proses ini terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama evaluasi sistem dan aplikasi terhadap kerentanan. Yang kedua ada penggunaan alat otomatis dan manual untuk mengidentifikasi kerentanan. Kemudian ada meliputi kerentanan dalam konfigurasi perangkat lunak, kebijakan keamanan, dan manajemen akses. Proses yang ketiga yaitu pengujian keamanan. Pada pengujian keamanan, beberapa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan adalah penetrasi tes dan audit keamanan untuk mengeksplorasi kerentanan, simulasi serangan untuk menguji daya tahan sistem dan aplikasi. Proses selanjutnya yaitu monitoring dan deteksi. Pada proses ini, pemantauan dilakukan terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, ada penggunaan perangkat lunak untuk pemantauan jaringan, IDS, dan SIEM. Selanjutnya yaitu studi kasus dan intelijen keamanan. Pada proses ini, yaitu kita memahami tren ancaman terbaru dan insiden keamanan. Kemudian menyusun strategi berdasarkan metode yang digunakan oleh penyerang potensial. Kemudian proses yang terakhir yaitu evaluasi internal dan eksternal. Audit keamanan internal dan pemeriksaan rutin oleh tim keamanan informasi dan memperhatikan laporan keamanan dari vendor atau mitra bisnis. Selanjutnya yaitu strategi mitigasi. Apa sih strategi mitigasi itu? Strategi mitigasi ancaman keamanan informasi adalah pendekatan yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan sistem dan data organisasi. Yang dilakukan dalam strategi mitigasi ini yang pertama adalah penerapan kontrol keamanan. Kegiatan pada proses ini yaitu meliputi penggunaan firewall untuk mengatur lalu lintas jaringan, antivirus, IDS atau IPS untuk deteksi dan perlindungan dari malware, serta enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kebijakan keamanan dan prosedur operasional. Pada proses ini mencakup penetapan aturan penggunaan sandi yang kuat dan regulasi hak akses, serta prosedur penanganan insiden keamanan untuk respon cepat terhadap pelanggaran. Kemudian proses yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan kesadaran keamanan. Kegiatan ini melibatkan pendidikan tentang ancaman keamanan, uji simulasi
phishing, dan kampanye kesadaran keamanan untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku karyawan terkait keamanan informasi. Berikut saya akan memberikan studi kasus mengenai serangan ransomware di PT Subur Makmur. Untuk latar belakang PT Subur Makmur ini adalah perusahaan teknologi besar yang memiliki banyak data sensitif dari pelanggan dan operasi bisnis internal. Pada awal tahun 2023, perusahaan ini mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan enkripsi data penting dan permintaan tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data tersebut. Dari latar belakangnya ada, maka diidentifikasi ancaman yang ada, yaitu serangan ransomware yang dimulai dengan email phishing yang berhasil menjebak salah satu karyawan untuk mengklik tautan berbahaya tersebut. Ini mengakibatkan instalasi malware ransomware pada sistem komputer karyawan tersebut dan mengakibatkan penyebaran ke jaringan internal perusahaan PT Subur Makmur. Setelah mengidentifikasi ancaman, kemudian melakukan evaluasi risiko. Hal yang pertama yang dilakukan adalah dampak finansial, yaitu potensi kerugian jutaan dolar akibat hilangnya data, pembayaran tebusan, dan biaya pemulihan. Kemudian yang kedua ada dampak reputasi. Hal ini seperti kehilangan kepercayaan pelanggan dan kerusakan reputasi perusahaan yang sudah dibangun sejak sekian lama dan hilang begitu saja karena serangan virus ransomware tersebut. Yang ketiga ada gangguan operasional. Penutupan sementara operasi bisnis karena kehilangan akses ke data penting karena adanya virus ransomware tersebut dan mengakibatkan perusahaan tidak bisa melakukan operasional bisnis seperti biasanya. Kemudian ada mitigasi risiko. Penerapan yang pertama yaitu penerapan kontrol keamanan teknis. Perusahaan mengimplementasikan firewall yang lebih canggih, sistem deteksi instruksi atau IDS, dan enkripsi data untuk melindungi dari serangan serupa di masa depan. Kemudian yang kedua ada pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan. Penerapan kebijakan keamanan yang lebih ketat, termasuk kebijakan sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor atau 2FA, dan pembatalan akses data berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga ada pelatihan kesadaran keamanan. Hal ini karyawan mendapatkan pelatihan rutin tentang cara mengidentifikasi email phishing dan praktik keamanan lainnya. Kemudian yaitu pemulihan dan tindakan lanjutan. Yang pertama ada pemulihan data. Perusahaan menggunakan cadangan data untuk memulihkan data yang dienkripsi tanpa membayar tebusan. Yang kedua, peninjauan dan perbaikan sistem. Setelah insiden tersebut, perusahaan melakukan audit keamanan menyeluruh dan memperbarui sistem keamanan mereka untuk mencegah serangan di masa depan. Yang ketiga, ada kerjasama dengan penegak hukum. Perusahaan bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki serangan dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang merusak citra atau mengganggu operasional perusahaan tersebut. Dari sekian analisis yang telah dilakukan, terdapat hasil yaitu melalui langkah-langkah mitigasi dan pemulihan yang tepat, perusahaan Subur Makmur berhasil meminimalkan dampak dari serangan ransomware, memperkuat keamanan informasinya, dan memulihkan operasi bisnis dengan cepat. Perusahaan juga memperbaiki kebijakan keamanan informasi dan meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi, mengurangi risiko serangan serupa di masa depan. Mungkin sekian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang jelas ataupun kesalahan yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.